mengelola frekuensi mendengar musik per minggu dengan grup 6. Salam Mr. Fred dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Perkenalkan, saya Alicia Trisania. Dan saya Lofi Michelle Dermawan dan kami dari kelas 9F. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berikut adalah struktur yang kami akan ikuti hari ini. Kita telah membahas tentang judul dan sedang membahas tentang daftar isi. Kemudian, kami akan membahas tentang visi dan misi, lalu akan ada screenshot dari mini form survey kami. Kemudian, kami akan ada penyajian data dalam bentuk tabel dan pie chart. Lalu, kami akan ada pengolahan data, mean, modus, dan median. Terakhir, kami akan membahas tentang pembahasan kesimpulan. Jadi teman-teman, mengapa kita membuat mini survei ini? Karena yang pertama, visi, yaitu menggali pemahaman mendalam tentang preferensi, kebiasaan, dan dampak musik terhadap berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung pengembangan industri musik dan meningkatkan pengalaman pendengaran. Yang kedua adalah misi, yaitu A. Mengumpulkan data akurat, yaitu menyediakan pernyataan yang relevan dan mudah dipahami untuk mengidentifikasikan pola mendengar musik. B. Menganalisis preferensi musik, yaitu menyaji genre, durasi, platform, dan situasi di mana musik paling sering didengarkan. Yang terakhir, C. Mengevaluasi dampak, yaitu menilai bagaimana musik mempengaruhi emosi, produktivitas, dan hubungan sosial untuk pendengar-pendengar. Berikut adalah data kelas-kelas yang mengisi form kami. Yang pertama adalah 9A. Dari 9A tidak ada siswa-siswi yang mengisi form kami. Dari 9B ada 2 siswa-siswi yang mengisi form kami. Dari 9C ada 1 siswa atau siswi yang mengisi form kami. Dari 9D ada 3 siswa-siswi yang mengisi form kami. Dari 9E ada 2 siswa-siswi yang mengisi form kami. Dari 9F ada 10 siswa-siswi yang mengisi form kami. Dan yang terakhir, dari 9G, ada 2 siswa-siswi yang mengisi form kami. Kemudian adalah data kelas dalam bentuk pie chart. Ada 10% partisipan dari kelas 9B, ada 5% partisipan dari kelas 9C, ada 15% partisipan dari kelas 9D, ada 10% partisipan dari kelas 9E, ada 10% partisipan dari kelas 9G, dan ada 50% partisipan dari kelas 9F. Jadinya, dengan siapa kalian mendengarkan musik? Yang pertama adalah sendiri, terdapat 18 orang. Dengan teman, terdapat 2 orang. Dan untuk dengan keluarga, orang yang tidak dikenal, tidak mendengarkan musik, dan yang lain-lain adalah 0. Untuk presentasinya adalah, yang bersama teman adalah 10%. Sedangkan yang mendengarkan sendiri adalah 90%. Berikut adalah data frekuensi partisipan yang mengisi form kami mendengarkan musik. Tidak ada partisipan yang tidak pernah mendengarkan musik, tidak ada partisipan yang jarang sekali mendengarkan musik, tidak ada partisipan yang jarang mendengarkan musik, ada 1 partisipan yang sesekali mendengarkan musik, ada 1 partisipan yang terkadang mendengarkan musik, tidak ada partisipan yang rata-rata mendengarkan musik, ada 3 partisipan yang di atas rata-rata mendengarkan musik, ada 2 partisipan yang cukup sering mendengarkan musik, ada 3 partisipan yang sering mendengarkan musik, ada 3 partisipan yang sangat sering mendengarkan musik, dan terakhir ada 7 partisipan yang selalu mendengarkan musik. Berikut adalah data frekuensi mendengarkan musik dalam bentuk pie chart. 5% partisipan sesekali mendengarkan musik, 5% partisipan terkadang mendengarkan musik, 15% partisipan di atas rata-rata mendengarkan musik, 10% partisipan cukup sering mendengarkan musik, 15% partisipan sering mendengarkan musik, 15% partisipan sangat sering mendengarkan musik, dan 35% partisipan selalu mendengarkan musik. Berikutnya adalah data berapa kali mendengarkan musik dalam seminggu.
2 partisipan mendengarkan musik 1-5 kali dalam seminggu. 3 partisipan mendengarkan musik 5-10 kali dalam seminggu. 2 partisipan mendengarkan musik 10-15 kali dalam seminggu. 3 partisipan mendengarkan musik 15-20 kali dalam seminggu. 2 partisipan mendengarkan musik 20-25 kali dalam seminggu. 1 partisipan mendengarkan musik 25-30 kali seminggu. Dan yang terakhir, 7 partisipan mendengarkan musik 30 ke atas kali dalam seminggu. Berikut adalah data genre yang didengarkan oleh partisipan yang mengisi form kami. Ada 8 partisipan yang mendengarkan pop music, ada 2 partisipan yang mendengarkan rock music, ada 1 partisipan yang mendengarkan the blues, ada 2 partisipan yang mendengarkan electronic music, ada 4 partisipan yang mendengarkan R&B, ada 2 partisipan yang mendengarkan metal, ada 1 partisipan yang mendengarkan genre lainnya. Untuk punk, jazz, country, rap, classical, reggae, folk, Latin, world music, trap, ambient, and gospel, tidak ada partisipan yang mengisi form kami yang mendengarkan genre tersebut. Kemudian adalah data genre dalam bentuk pie chart. 10% partisipan mendengarkan genre rock, 40% partisipan mendengarkan genre pop, 5% partisipan mendengarkan the blues, 10% partisipan mendengarkan elektronik, 20% partisipan mendengarkan R&B, 10% partisipan mendengarkan metal, dan 5% partisipan mendengarkan genre lainnya. Berikutnya adalah data perasaan saat mendengarkan musik. Yang memberi 1 jempol adalah 1 partisipan. Yang memberi 2 jempol adalah 0 partisipan. Yang memberi 3 jempol adalah 2 partisipan. Yang memberi 4 jempol adalah 6 partisipan. Dan yang memberi 4 jempol adalah 11 partisipan. Untuk pie chart-nya, yang memberi 1 jempol adalah 5%, yang memberi 2 jempol adalah 0%, yang memberi 3 jempol adalah 10%, yang memberi 4 adalah 30%, dan terakhir yang memberi 4 jempol adalah 55%. Is your knee surgery tomorrow? 18 partisipan menjawab yes dan 2 partisipan menjawab no. Dalam bentuk pie chart, data is your knee surgery tomorrow adalah 10% partisipan menjawab no dan 90% partisipan menjawab yes. Sebelum kita melanjutkan presentasi ini, kita harus mengerti nih, apa itu mean, median, dan modus. Saya akan menjelaskan pengertian dari mean terlebih dahulu. Mean adalah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Yang menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagikan dengan banyaknya data. Rumus dari mean adalah rata atau mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. Yang kedua, pengertian median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Berikut adalah cara-cara menemukan median. Cara yang pertama adalah jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke 1/2 buka kurung n plus 1 tutup kurung. Dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak adalah min n per 2 dan data min n per 2 plus 1. Cara yang kedua atau cara mencoret adalah urutkan nomor berdasarkan paling kecil ke paling besar. Lalu cari angka yang di tengah. Jika ada 2 nomor, maka dirata-ratakan saja. Yang ketiga adalah pengertian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemutusan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus juga merupakan sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memilih nilai modus yang tidak tunggal, atau mungkin juga tidak memilikinya.
Cara menemukan modus adalah kalian hitung angka yang paling sering muncul. Lalu kita akan hitung data kelas. Untuk data kelas ini, kami dapat nomor 1, 2, 2, 2, 3, dan 10. Untuk min data kelas ini, hitungannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 dan terakhir ditambah 10, lalu dibagi dengan 6 yang hasilnya adalah 3,3. Untuk median data kelas, hitungannya adalah 2 tambah 2 dibagi 2, yaitu 2. Dan untuk modus, yang paling banyak disebut dalam datanya adalah nomor 2. Sekarang saya akan menjelaskan hitungan data dengan siapa mendengarkan musik. Nomor yang kita punya adalah 18 dan 2. Min. Gimana cara menemukan min? Min itu rata-rata, yang berarti 18 tambah 2 yaitu 20, dibagi oleh 2 yaitu 10. Untuk median, itu kita harus cari value yang di tengah. Tetapi karena hanya 2 nomor, berarti ditemukan average-nya juga, atau rata-ratanya. Jadinya 18 tambah 2 yaitu 20, dibagi oleh 2 yaitu hasilnya 10. Dan terakhir adalah modus. Modus itu nomor yang diulangkan berkali-kali, yang lebih banyak berkali-kali gitu. Dan karena dua-duanya itu diulangkan sebanyak sekali, maka dua-duanya merupakan modus, yaitu 2 dan 18. Kemudian, kita akan hitung data frekuensi mendengarkan musik. Untuk data ini, kami mendapatkan nomor 1, 1, 2, 3, 3, 3, dan terakhir 7. Untuk min, hitungannya adalah 1 plus 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 7, yang berhasil 2,18. Untuk mediannya adalah, cara hitung median itu mencari nomor yang paling di tengah, yaitu 3. Dan untuk mencari modus, modus adalah nomor yang paling banyak disebut, yaitu 3. Berikutnya adalah hitungan data berapa kali mendengarkan musik dalam seminggu. Nomor yang ada adalah 1, 2, 2, 2, 3, 3, dan 7. Cara menemukan min adalah kita hitungin dulu total dari semua nomor, lalu dibagi dengan jumlah angka, yaitu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 7, lalu semuanya itu dijumlah lalu dibagi oleh 7. Maka kita memperoleh hasil 2,85714 28571. Untuk mediannya adalah 2. Median itu merupakan nomor yang paling di tengah. Karena 2 merupakan nomor yang paling di tengah, maka mediannya adalah 2. Untuk modusnya 2 juga, karena 2 itu diulang sebanyak 3 kali, yaitu nomor yang paling sering diulang. Mari kita hitung data genre yang digemari partisipan. Nomor yang didapat dari data ini adalah 1, 1, 2, 2, 4, dan 8. Minnya adalah, cara hitung min adalah 1 di jumlah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 8 dibagi 7, yaitu 2,18. Untuk mencari median adalah cari nomor yang paling di tengah, dan nomor paling di tengah adalah 2. Dan untuk modusnya, modus adalah nomor yang paling banyak disebut, yaitu 2. Berikutnya adalah hitungan data perasaan saat mendengarkan musik. Nomor yang kita diberi adalah 1, 2, 6, dan 11. Cara menemukan min atau rata-ratanya adalah semua nomor dijumlahkan dan dibagi oleh jumlah berapa banyak angka, yaitu 1 tambah 2 tambah 6 tambah 11 dihitungin dulu baru dibagi 4, yaitu hasilnya 5. Untuk mediannya itu kita harus cari value yang paling di tengah. Karena yang di paling tengah itu ada 2 nomor, yaitu 2 dan 6, maka kita harus cari rata-ratanya dulu, yaitu 2 tambah 6 yaitu 8
dibagi oleh 2, yaitu hasilnya 4. Yang terakhir adalah modus. Jadinya karena ini 4 nomor ini diulang sebanyak 1 kali, maka modusnya adalah semuanya, yaitu 1, 2, 6, dan 11. Yang terakhir adalah hitungan data. Is your knee surgery tomorrow? Nomor yang didapatkan dari data ini adalah 2 dan 18. Untuk mencari min, kami perlu menjumlah 18 dengan 2, lalu dibagi dengan 2, yang menghasilkan 10. Untuk mediannya, karena ini cuma ada 2 nomor doang, maka dua-duanya adalah median. Jadi hasil median adalah 2,18. Dan yang sama untuk modus. Nah, hitung-hitungannya udah selesai nih. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Survei ini diberikan kepada 20 siswa-siswi grade 9 secara acak mengenai frekuensi mendengarkan musik per minggu. Survei ini kami ambil dari pertanyaan-pertanyaan, yaitu data kelas, dengan siapa mendengarkan musik, data frekuensi mendengarkan musik, data berapa kali mendengarkan musik dalam seminggu, data genre, dan data perasaan. Informasi dari Alo Dokter menyampaikan bahwa musik dapat mempengaruhi suasana hati atau mood, sehingga kerap digunakan sebagai salah satu terapi relaksasi untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkait dengan emosional. Durasi mendengarkan musik bisa mencerminkan seberapa sukanya siswa-siswi SDH dalam menghabiskan waktu mendengarkan musik. Hasil survei ini menunjukkan bagaimana siswa-siswi sekolah Dian Harapan dapat mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan ditemani oleh musik. Kesimpulan, dengan hasil dari data ini, kita bisa lihat bahwa siswa-siswi kelas 9 menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendengarkan musik per minggunya. Hal ini mungkin baik untuk relaksasi dan melepas penat. Namun, kita juga perlu diatur agar tidak mengganggu waktu untuk hal yang lebih produktif. Misalnya, mendengarkan musik sambil belajar atau membaca bisa menjadi cara yang baik untuk memanfaatkan waktu. Dengan begitu, siswa-siswi Dian Harapan tetap bisa menikmati hobi mereka sambil meningkatkan kemampuan akademis ataupun melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Hal ini akan membantu mereka berkembang secara seimbang antara hiburan dengan tanggung jawab mereka sendiri. Saran, berdasarkan hasil survei, menyeimbangkan waktu untuk mendengarkan musik dengan tanggung jawab pribadi seperti belajar atau pekerjaan sangatlah penting. Disarankan untuk menikmati musik di waktu-waktu yang tepat, misalnya saat bersantai atau mengisi waktu luang, dan menghindari mendengarkannya di saat-saat yang membutuhkan fokus. Contohnya, seperti di Korea Selatan, siswa-siswi tidak diperbolehkan mendengarkan musik hip-hop selama masa ujian karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi belajar. Agar mendengarkan musik tidak berdampak buruk, pentingnya untuk mengatur waktu dan situasi. Hindari mendengarkan musik dengan volume yang terlalu keras, karena dapat merusak pendengaran. Selain itu, pilih genre musik yang sesuai dengan situasi, seperti musik instrumental untuk meningkatkan fokus saat belajar. Jika merasa musik mulai mengganggu produktivitas, cobalah beralih ke suasana hening atau menggunakan white noise agar bisa membantu kita berkonsentrasi. Dengan kesadaran kapan harus menghentikan musik dan kapan untuk tidak, kita sebagai siswa-siswi tetap bisa menikmati manfaat musik tanpa mengorbankan tanggung jawab dan produktivitas kita. Terima kasih Mr. Fedik dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Tuhan memberkati.